Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pemeriksaan yang menggunakan alat spekulum. Sebelum masuk ke penjelasan materi, saya akan memperkenalkan teman-teman sekelompok saya terlebih dahulu. Terdiri dari Noviana Gita Ramadhani, Putri Henida, Putri Yuliana Lubis, dan juga Yohana Puspitarani. Apa fungsi dari vaginal spekulum? Vaginal spekulum atau cocor bebek adalah alat yang biasanya digunakan para bidan sebagai alat bantu pembuka vulva dengan tujuan untuk memudahkan pemeriksaan atau tindakan medis. Pemeriksaan apa saja yang menggunakan spekulum? Yang pertama ada pap smear, yang kedua ada IVA test, yang ketiga ada IUD, yang keempat ada melihat kelainan vagina, yang kelima ada kolposkopi, dan yang keenam ada kuretase. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pemeriksaan pap smear, tentang bagaimana cara melakukan tindakannya, alat apa saja yang digunakan, dan lain-lain. Persiapan pasien. Pasien harus diberikan informasi bagaimana proses pap smear akan berlangsung. Tujuan dilakukan pap smear, kemungkinan hasil yang dapat terjadi, kapan pasien harus mengambil hasil pemeriksaan, dan waktu untuk follow up. Oleh karena itu, diperlukan adanya surat persetujuan tertulis atau informed consent yang ditandatangani oleh pasien. Anamnesa singkat terdiri dari yang pertama ada terjadi keluhan, yang kedua riwayat menstruasi, yang ketiga riwayat seksual, yang keempat riwayat obstetri, yang kelima penggunaan obat-obatan, dan yang keenam operasi dan radioterapi pada bagian organ reproduksi. Setelah itu ada faktor yang dapat mempengaruhi kualitas sampel sel dan hasil pemeriksaannya, itu ada infeksi pada vagina, terutama dengan purulent discharge, karena sel-sel inflamasi akan menutupi tampilan sel epitel dan akan menunjukkan gambaran atipik. Lalu ada operasi pada serviks dalam periode 3 bulan karena proses regenerasi sel pasca operasi masih dapat berlangsung dan memberikan hasil positif palsu. Lalu ada radioterapi. Peralatan yang digunakan yang pertama ada spekulum cocor bebek, lalu yang kedua ada lidi Wootton panjang dengan kapas besar dan kecil, yang ketiga larutan asam asetat 3% dan 5% dalam wadah penyemprot, yang keempat ada lampu sorot, yang kelima ada tabung berisi larutan alkohol 96% untuk fiksasi, dan yang keenam ada spatula air dan sikat cervix atau cervical brush. Yang ketujuh ada objek glass yang telah diberi label dan nama. Yang kedelapan ada 2 pasang sarung tangan. Yang kesembilan ada waskom klorin untuk alat bekas pakai. Yang kesepuluh ada tempat sampah. Yang kesebelas ada sabun dan handuk bersih dan kering. Lalu yang ke-12 ada formulir untuk pemeriksaan pap smear. Nah, lalu di sini ada persiapannya. Apa saja ya persiapannya? Yang pertama itu melakukan informed consent sebelum melakukan tindakan. Yang kedua itu pastikan semua alat yang diperlukan telah dipersiapkan. Cuci tangan dan keringkan dengan handuk. Keterangannya itu pastikan klien sudah BAK. Lalu ada buka kain penutup klien yang menutupi badan bagian bawah seluruhnya. Lalu ada kenakan pakaian pelindung. Lalu ada pasang sarung tangan DTT atau bersih. Setelah itu ada action items. Yang pertama itu ada pasang spekulum cocor bebek, lalu ada lampu sorot dipasangkan, lakukan pemeriksaan pandangan dan bedakan 4 hal. Yang pertama, curiga infeksi, curiga kanker, serviks normal, serviks tidak tampak SSK. Lalu ada jika dari hasil spekulo ternyata ada curiga infeksi, maka klien diterapi terlebih dahulu dengan pratap yang sudah ditetapkan, kemudian periksa ulang minggu kemudian. Jika hasil inspekulo dicurigai kanker, maka rujuk ke rumah sakit. Lalu usaplah permukaan ekstraservik 360 derajat 1 lingkaran dengan spatula air. Lalu usaplah kanalis cervicalis dengan ujung tumpul spatula air 180 derajat atau dengan cervical brush. Lalu usapkan hasil keduanya dihapuskan pada objek glass yang telah diberi nama, nomor urut, hasil hapusan yang berasal dari extracervix dan kanalis cervicalis. Fiksasi sediaan dengan menggunakan alkohol 96% selama 30 menit dan keringkanlah di udara terbuka.
Usaplah permukaan, keluarkan spekulum dari vagina dan masukkan ke dalam klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekomentasi. Lalu bereskan alat-alat dan bersihkan dekontaminasi semua peralatan dan sarung tangan ke dalam larutan klorin. Hasil temuan pap smear dicatat dalam rekam medis. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan jika diperlukan siapkan proses rujukan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai langkah-langkah pemeriksaan pap smear. Jika ada kesalahan atau salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.